Halo guys, kembali lagi di Gadget Touch. Kali ini saya akan membahas tips cara mendapatkan handphone second biar tidak kena zonk atau handphone rusak. Ada beberapa tips buat kamu yang suka mencari handphone second atau lagi sedang mencari handphone second. Ini tips berlaku untuk kalian yang mencari handphone yang melewati marketplace seperti Facebook, jual beli di Facebook. Berbeda dengan kalian beli di marketplace seperti Shopee, Akulaku, atau JDID. Itu kalian bisa lihat deskripsi atau langsung chat sama orangnya yang bersangkutan. Tapi jika kalian mencarinya di marketplace seperti Facebook, itu kalian harus benar-benar dicek sebelum kalian COD sesuai dengan tempat yang kalian setujui. Kalian juga harus membawa peralatan seperti power bank, terus bawa juga headset dan kabel USB sesuai dengan tipe handphone yang kalian beli. Itu untuk mengecek semua kondisi handphonenya waktu COD. Simak video ini sampai akhir biar kalian tidak ada miskomunikasi atau kesalahpahaman. Yuk simak video berikut ini. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya biar kalian tahu updatean dari Gadget Touch. Tips pertama untuk membeli di marketplace seperti Facebook adalah kalian harus membuat janji ketemuan di tempat yang kalian kenal. Kalau bisa COD-nya di rumahnya penjualnya langsung biar kalian bisa cek sepuasnya. Dan jika kalian menemui kerusakan atau kejanggalan-kejanggalan di handphonenya, bisa mengembalikan barangnya ke pemiliknya. Kalian harus benar-benar cek kondisi barangnya sendiri itu sedetail mungkin. Dan untuk kalian yang bisanya COD ke tempat lain seperti tempat-tempat keramaian seperti alun-alun atau tempat-tempat strategis lainnya, kalian pastikan membawa barang-barang seperti power bank untuk ngecek baterainya itu sendiri atau unitnya. Itu untuk tips yang pertama ya. Tips yang kedua adalah kalian cek kondisi layarnya. Kondisi layarnya ini apakah ada white spotnya atau black spot, kalian cek sampai sedetail-detailnya. Kalau bisa kontras suaranya dinaikin biar kalian bisa mengetahui apakah di layarnya ada minusnya atau enggak. Terus setelah layarnya kalian bisa cek bodinya apakah ada bekas congkelan atau enggaknya, dan kalian bisa lihat kemulusannya. Untuk kalian yang melihat kemulusan body itu cukup berarti ya, kalian harus cek juga kemulusan body seperti yang dideskripsikan pengiklan biar kalian nggak kecewa. Seperti lihat kaca kameranya, cek semuanya, fungsi kamera dan lain-lainnya. Itu untuk tips yang kedua ya. Untuk tips yang ketiga adalah kalian harus cek pengecasannya. Kalau kalian tidak bisa COD di tempat atau rumahnya penjual itu, atau kalian COD di tempat lain, kalian harus membawa serta power bank dan kabel casnya. Kalian harus cek baterainya dengan cara mengecas selama 1 menit atau 2 menit pengecasan biar kalian tahu apakah baterai di handphone itu berfungsi atau tidak. Setelah kalian melihat ada icon mengecas dan ada notifikasi mengecasnya, kalian tunggu selama 1 menit atau 2 menit biar kalian tahu baterai ini nambah atau enggak. Sekarang kondisi baterainya ada di sekitar 69%. Kita tunggu selama 1 menit apakah nambah atau tidak. Soalnya banyak terjadi orang itu waktu COD tidak mengecek waktu cas ya, jadi mereka asal ambil aja dan ternyata banyak yang kena zonk, handphonenya tidak bisa dicas. Jadi itu biasanya kerusakannya di soket cas atau emang baterainya udah baterai pancingan, jadi nggak bisa dicas mentok segitu terus. Akhirnya kalian yang rugi sendiri. Kita tunggu selama 1 menit apakah ada penambahan baterai. Nah, untuk pengisian baterai sendiri ditunggu selama 2 menit. Akhirnya baterai nambah sekitar jadi 70
dari 69% tadi, berarti kondisi baterai sama soket chargernya itu normal ya. Jadi normal, bisa dipakai. Jadi ini termasuk penting ya bagi kalian mencari handphone second. Baterai dan soket baterai ini sangat penting karena di sistem waktu cari handphone second ini paling banyak bermasalah. Jadi soketnya udah rusak atau baterainya udah rusak, mereka akalin, jadi baterainya bisa dicas tapi tidak bisa mengisi. Banyak sekali kasus terjadi handphone seperti ini, jadi kalian harus cek seperti itu caranya. Itu untuk tips yang ketiga. Untuk tips yang keempat, kalau kalian mencari barang atau handphone yang second, usahakan yang full set ya atau lengkap, karena handphone yang lengkap itu jelas ya, berbeda dengan handphone yang cuma unitnya yang kurang jelas. Untuk handphone yang lengkap, kalian bisa cek dari serial numbernya apakah sama dengan handphonenya. Terus kalian juga harus cek chargernya, apakah chargernya original atau enggak, soalnya charger yang original dengan yang KW itu sangat berbeda. Biasanya untuk charger yang non original itu malah membuat baterai handphone kalian itu cepat rusak, makanya kalian harus usahakan charger itu harus original ya. Untuk tips yang kelima, kalian juga harus cek bagian lubang headsetnya ya, dengan cara kalian bawa headset lalu kalian colokkan ini ke lubang headsetnya, apakah berfungsi atau enggak. Soalnya banyak terjadi waktu COD kita nggak cek ini lubang headsetnya, waktu sampainya di rumah kita mau dengerin lagu lewat headset, waktu colokin ternyata handphonenya mati blank, dan jadinya handphonenya jadi zonk, kalian nggak bisa pakai dan ke tempat servis, dikarenakan pengguna sebelumnya mungkin menggunakan lubang jack audio ini untuk speaker aktif, jadinya rusak tuh handphone. Soalnya kan speaker aktif butuh daya yang besar tapi tidak support sama handphonenya, jadi malah merusak handphonenya. Jadi untuk tips yang keempat ini kalian harus benar-benar cek audionya juga, apakah berfungsi atau enggaknya. Jangan sampai waktu kalian sudah deal, sesampainya di rumah kalian colok headsetnya ternyata langsung mati. Untuk tips 4 itu aja, ini udah final ya. Jadi kalian membuat perjanjian sama pembelinya, apakah handphonenya ini digaransi selama 1 hari atau 1 minggu. Karena itu kalian harus benar-benar negosiasi sama penjualnya, apakah ini dapat garansi. Soalnya itu penting juga ya, kita kan juga nggak tahu apakah penjualnya ini jujur atau enggaknya. Makanya kalian harus benar-benar membuat perjanjian apakah kalian dapat garansi atau enggak. Atau kalian kalau COD-nya di rumah sendiri kan enak, kalian bisa kalau ada apa-apa dengan handphonenya kalian bisa kembali ke rumah penjual itu, jadi kalian nggak ragu untuk membeli handphonenya gitu. Berbeda kalau kalian COD ke tempat lain, misalnya ke tempat-tempat strategis seperti di pusat kota kalian, contohnya seperti di alun-alun, kalian nggak tahu awalnya kalian cek semua udah normal, sesampainya di rumah tahu-tahu ada kerusakan yang baru kalian tahu. Nah itu fungsi untuk perjanjian dapat garansi atau enggaknya. Makanya kalau kalau kalian mau COD itu harus di tempat tinggalnya orang itu sendiri sih, si penjualnya, biar kalian kalau dapat handphonenya ada kerusakan atau apa, kalian bisa komplain ke tempat tinggalnya, tempat penjualnya itu. Dan untuk finalnya tips yang kelimanya itu sendiri, kalian juga harus full cek handphone dari sudut ke sudut, apakah seperti yang dideskripsikan si penjual. Kalian harus cek mikrofon handphonenya waktu telepon, speakernya, terus untuk belakangnya bagaimana, apakah masih ada stikernya atau enggak, atau udah buluk, udah logo-logonya udah pada hilang atau gimana gitu. Itu tips yang kelima ya. Dan ada lagi tambahan, untuk kalian juga harus cek speakernya apakah masih enak untuk didengar, apakah sudah ngeprek suaranya udah gember atau udah ngeprek, udah nggak enak didengerin. Kalian juga harus cek speakernya juga. Kalian juga harus cek mikrofon telepon atau speakernya, kalian harus cek teliti. Soalnya ada beberapa kejadian itu waktu buat telepon speaker yang di atas tidak bisa dipakai, dan
kalian juga harus cek kamera depan, kamera belakang juga harus dicek, kamera flashnya juga harus dicek. Itu semua harus dicek sedetail-detailnya biar kalian tidak menyesal setelah beli handphone itu sendiri. Nah, itulah review singkat, tips singkat dari Gadgetats. Bagi kalian yang mau bertanya-tanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Dan buat kalian yang berpengalaman mencari handphone second murah, coba kalian bisa tuliskan pengalaman kalian di bawah ini. Sekian tipsnya, sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari Gadgetats. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kalian juga harus periksa SIM ejector berfungsi atau enggaknya SIM kalian atau memori tambahan kalian. Terus kalian juga harus cek 4G LTE-nya ya, apakah berjalan semestinya, atau kalian bisa lihat juga koneksi Wi-Fi-nya, Bluetooth juga harus diperiksa. Terus SIM ejector terutama emailnya juga dicek, soalnya bisa aja kalau emailnya tidak cocok dan handphone kalian bisa diblokir sama Kominfo.